Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, hari Sabtu tanggal 29 bulan Rabiul Awal tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim lil Hafidh Al-Mundhiri rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pagi ini kita berada di tanggal 29 atau tanggal 28. Apabila kita memasuki tanggal 1 setiap bulan Hijriyah, disunahkan membaca doa yang ditinggalkan oleh kaum muslimin dan para sahabat mengajarkan doa tersebut seperti mengajarkan Al-Quran, yaitu doa yang pernah kita sampaikan atau bahkan sering kita sampaikan. Doa yang lafadznya Allahumma, gimana Pak Budi? Siapa yang hafal? Kita sudah, ini bukan doa tahun baru saja ini. Setiap awal Hijriyah. Lupa berarti. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wa ridwanin minar rahman wa jiwarin minasy syaitan. Allahumma, coba dicatat.
Catat dulu. Allahumma adkhilhu Allahumma adkhilhu alaina. Ya, alaina panjang, ain laf lam ya nun alif. Alaina bil amni wal iman. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam waridwanin minar rahman wajiwarin minasyaitan. Coba baca Mas Riko. Bil amni. Ya. Bil amni wal imani. Ya. Wassalamati wal islam waridwanin minar rahman wajiwarin minasyaitan. Ya Allah, masukkanlah bulan ini kepada kami dalam keadaan aman dan iman, selamat dalam keadaan aman dan iman, dalam keadaan selamat dan Islam, diridhoi Ar-Rahman dan dilindungi dari syaitan. Allahu Akbar. Ini doa yang banyak sekali fadilahnya. Salah satunya ta'dhimus sunnah, agungkan sunnah. Kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita melupakan apa yang diajarkannya karena sedikit sekali yang memperhatikan masalah ini. Kalau tahun baru Hijriah, iya, semuanya mungkin banyak yang menyebutkannya. Padahal ini doa awal bulan Hijriah, bukan hanya tahun baru Hijriah. Setiap awal bulan dianjurkan membaca doa ini. Kemudian kalau kita ini berdoa kepada Allah, Allah akan memudahkan apa yang kita minta. Apa yang kita minta pada doa ini? Kita minta aman, minta keimanan, minta keselamatan, minta Islam, minta ridho Ar-Rahman, minta diberi perlindungan dari syaitan. Jadi tidak sama orang yang mengawali awal bulan dengan doa dengan orang yang tidak berdoa. Tidak sama kualitas imannya, kualitas Islamnya, kualitas akhlaknya di sisi Allah. Ini orang yang setiap langkahnya diawali dengan doa, dimudahkan oleh Allah, diperbaiki imannya, diperbaiki Islamnya. Bahkan Allah akan memberikan kepadanya derajat al-ihsan. Allahu Akbar. Islam kalau sudah sempurna, iman kalau sudah sempurna, Allah akan memberikan kepada seorang hamba derajat al-ihsan,
Apa itu al-ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yarak. Al-ihsan artinya engkau beribadah seakan-akan melihat Allah. Ini ibadahnya orang yang rindu kepada Allah. Ibadah dengan rasa cinta, seakan-akan melihat Allah. Fa illam takun tarahu, jika engkau tidak bisa beribadah seakan-akan melihat Allah, maka ketahuilah Allah melihatmu. Artinya merasa diawasi Allah. Ini coba sekarang hadirkan hati kita sekarang diawasi oleh Allah. Nikmat sekali. Kita menghadiri majelis ta'lim, kita merasa diawasi Allah. Nah, ini akan dirasakan seseorang apabila dia banyak berdoa, berhubungan dengan Allah, dengan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Jadi kita menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas iman, bukan sekedar menambah pengetahuan, menambah data, menambah informasi, bukan. Lebih dari itu, menambah iman, menambah kualitas ibadah kita kepada Allah. Caranya bagaimana kita mengetahui? Di saat kita sendiri, orang yang kualitas imannya baik, dia akan memanfaatkan untuk dekat dengan Al-Quran, baca hadis, baca materi yang sudah disampaikan, dimurajaah lagi, dihafalkan lagi, senang qiyamul lail, senang sholat berjamaah tepat waktu. Kemudian akhlaknya mulia, tambah tawadhu, murah senyum terhadap orang lain, tidak mahal, kerapiak, kalau bahasanya orang Surabaya, kerapiak dengan yang lain, tidak angkuh. Tanda ilmunya baik, tanda imannya meningkat. Tapi kalau kita di saat menyendiri habis waktu dengan HP, alangkah murahnya waktu kita. Tidak bisa kita dekat dengan Al-Quran. Tapi kalau dengan HP, luar biasa. Gak terasa 10 menit, 15 menit, setengah jam. Nah, ini yang terus kita perbaiki. Kita menyapa orang saja berat, menegur tetangga saja berat. Padahal ilmu, punya ilmu, tahu, iya, tapi praktek biasa sekali akhlaknya, tawadhu enggak, riba iya, dengki iya, iri hati, naudzubillah. Ini tanda ilmu yang kurang bermanfaat. Kalau tanda ilmu kita ini bermanfaat, kita akan cinta kebaikan untuk orang lain, tulus, senang sekali mendengar kebaikan yang didapatkan orang lain seperti dia yang mendapatkannya. Itu artinya tulus likulli muslim. Nah, itu jadikan pedoman semua kegiatan kita, baik menuntut ilmu ataupun ibadah atau yang lainnya. Tujuannya agar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tambahan faedah saja, muqaddimah, untuk mengingatkan kita semuanya. Karena Allah berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kita lanjutkan. Babun at-tashdidu fit takhalluf
an salatil isya'i was subhi fi jama'atin. Bab ancaman keras bagi siapa yang meninggalkan salat isya dan subuh berjamaah. Bab ini menjelaskan ancaman keras bagi siapa yang meninggalkan salat isya dan subuh berjamaah tanpa udzur syar'i. Bab ini menjelaskan ancaman keras bagi siapa yang meninggalkan salat isya dan subuh secara berjamaah tanpa udzur syar'i. Kemudian penulis membawakan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna athqala salatin 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajri. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Sekiranya mereka mengetahui pahala mengerjakan salat isya dan subuh, mereka akan mendatanginya walaupun merangkak. Sekiranya mereka melihat pahala atau ancaman dari meninggalkan salat isya dan subuh, mereka akan mendatanginya walaupun merangkak. Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqamah. Hampir aku ingin memerintahkan supaya al-iqamah dikumandangkan. Thumma amura rajulan fayusalli bin nas. Kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengimami salat. Thumma antaliqa ma'i birijalin ma'ahum huzamun min hatabin. Kemudian aku berangkat dengan beberapa orang membawa kayu bakar, membawa beberapa ikat kayu bakar. Ila qaumin la yashhaduna shalah. Aku akan mendatangi orang-orang yang tidak salat isya atau salat subuh berjamaah. Fa uharriqu alaihim buyutahum binnar. Aku akan membakar rumah-rumah mereka dengan api. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walau alima ahaduhum annahu yajida azman saminan la syahidaha, yakni salat al-isya. Sekiranya mereka mengetahui akan mendapatkan tulang yang besar
mereka pasti akan menghadiri sholat isya. Artinya apabila setelah sholat isya di masjid ada jamuan, ada hidangan makanan, ada daging, ada makanan yang lainnya, mereka orang-orang munafik pasti ke masjid untuk mencari makanan, bukan untuk sholat isya. Hadis berikutnya, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala liqaumin yatakhallafuna 'anil jumu'ah. Dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kaum atau orang-orang yang meninggalkan salat Jumat. Laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas. Hampir-hampir aku memerintahkan seseorang mengimami salat. Thumma uharriqa ala rijalin yatakhallafuna 'anil jum'ah buyutahum. Kemudian aku akan membakar rumah orang-orang yang meninggalkan salat Jumat tanpa uzur. Hadis ini menjelaskan ancaman keras dari meninggalkan salat berjamaah, terutama salat isya dan salat subuh, apalagi salat Jumat. Jadi siapa yang meninggalkan salat tersebut tanpa udzur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam akan membakar rumah mereka. Maka dari hadis ini bisa diambil beberapa faedah dan pelajaran. Yang pertama, tarkul jamaah min ghairi udhrin minal kabair. Meninggalkan salat jamaah tanpa udzur termasuk dosa besar. Bukan hanya dosa ringan, tetapi ini termasuk dosa besar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam akan membakar rumah, dan pelakunya adalah ciri orang-orang munafik. A'udzubillah. Jadi orang yang munafik, bagi mereka salat yang paling berat adalah salat isya dan salat subuh. Maka meninggalkan salat jamaah secara umum tanpa uzur syar'i, harus ada yaitu alasannya kenapa dia meninggalkan. Bisa jadi karena uzur. Kalau karena uzur, maka dia tidak termasuk orang yang pada hadis ini. Tetapi siapa yang meninggalkan salat jamaah tanpa uzur, maka dia telah melakukan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-kasalu an salatil jamaah min alamatin nifaq. Malas dari salat berjamaah adalah
tanda kemunafikan. Malas dari sholat berjamaah adalah tanda kemunafikan. Dan ini munafik itu ada nifak amali, nifak perbuatan. Ada nifak i'tiqadi. Ada munafik keyakinan. Yang dimaksud pada hadis ini adalah nifak amali. Tapi kalau nifak amal ini bertumpuk-tumpuk, dikhawatirkan menjadikan seorang akan benar-benar menjadi orang munafik. Fadilatul Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya setiap orang itu memiliki ciri-ciri orang munafik, besar atau kecil. Setiap orang memiliki ciri-ciri orang munafik. Ciri ya, bukan berarti dia adalah orang munafik, tapi ciri. Salah satunya adalah malas. Malas. Jadi ada orang sholat berjamaah ya, tapi ada kemalasan. Orang itu masih bisa mengalahkan kemalasan, tapi makanya sampai dia masbuk atau ketinggalan. Itu ciri dia memiliki sifat-sifat munafik. Memiliki cirinya orang munafik, malas di dalam ketaatan. Tapi lihatlah pada hadis ini, kalau ada urusan dunia, oh semangatnya, diundang kenduri gitu, kondisi kendurian itu ya, dapat perkatan gitu, luar biasa kondisinya. Itu tabiat yang tidak baik. Demikian pula ini dicontohkan apabila kita menghadiri majelis taklim, dah hadir untuk mengisi kekosongan. Tapi kalau kita liburan gitu ya, kita mau rekreasi gitu, oh semangat, bahagia sekali. Ini tanda kualitas iman. Tanda kualitas iman kita. Kalau kita mau qiyamul lail gitu, muletnya saja setengah jam sendiri. Qiyamul lail itu. Nah, mulet kita setengah jam sendiri. Wudu dan seterusnya. Mau sholat sudah salatu wassalamu alaihi. Tinggal witir sudah. Itu kenyataan kita ini. Ini fakta. Tapi kalau kita contohnya kita mau mana gitu ya, rekreasi atau ke kebun binatang yang jauh gitu, bukan yang dekat sini, yang agak jauh. Oh semangat kita, oh, kita ngabari anak kita besok kita jalan, oh, siap semuanya, masya Allah, bahagianya kita, tapi seneng. Nah itulah Nabi SAW, gimana sabdanya? Wajuilat qurratu aini fi shalah, dijadikan penyejuk hatiku ketika sholat. Penyejuk hati Nabi SAW ketika sholat. Para sahabat kalau dibacakan Al-Quran, yastabsyirun, bergembira. Allahu Akbar. Ini kita ada gembira, ada antusias, ada semangat. Demikian. Ini perlu kita tingkatkan. Kita mintakan kepada Allah. Saya minta bahagia ya Allah. Minta lezatnya ibadah. Minta lezatnya ibadah, minta halawatal iman, minta manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita merasakan nikmat berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat mengerjakan salat berjamaah, begitu gembira, bersyukur kepada Allah. Bukan untuk dibanggakan, tapi sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebalikannya, orang-orang munafik itu berat sekali melaksanakan kewajiban, belenggu. Jadi siapa yang menganggap
perintah syariat itu belenggu, wah ini tanda orang munafik. Bagi orang yang imannya sempurna, imannya bagus, beban perintah syariat itu lezat, nikmat. Allah berfirman dalam surat Al-Fatihah, Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri kenikmatan. Kalau ada yang bertanya, saya kok belum merasakan Ustaz, gitu. Ya carilah, mintalah kepada Allah, perjuangkan. Kita sama-sama berjuang meminta nikmatnya ibadah kepada Allah, nikmatnya dekat dengan Allah, nikmatnya berakhlak mulia karena Allah. Ini nikmat. Dan kalau ada orang lain berjalan dengan wajahnya yang yaitu kaku, gak bisa ditekuk sama sekali, bagi dia mungkin biasa. Bagi orang yang murah senyum, ini nikmat. Alhamdulillah saya bisa menerapkan sedekah walaupun dengan apa? Senyum. Nabi SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laqa sadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu bernilai apa? Bernilai sedekah. Jangan senyum pada orang yang kaya saja, swoke gitu, disenyumi terus. Ada udang di balik apa? Kalau orang miskin enggak kayak senyum, apa siapa nih? Siapa lu, siapa gue gitu. Buat apa senyum-senyum? Senyum itu harus berduit. Yang miskin tidak boleh senyum. Miskin dilarang senyum. Astagfirullah. A'udzubillah. Kemudian pelajaran berikutnya. Pelajaran berikutnya. Fihi tanfidu at-ta'zir li waliyil amr. Yang berhak menerapkan hukuman adalah waliyul amr. Itu orang ada kalau enggak sholat berjamaah, kemudian ketangkap waliyul amr. Ini tugasnya waliyul amr, bukan tugasnya ketua takmir. Contohnya, takmir hanya mengingatkan. Ada seorang syekh bercerita, jadi kalau di Saudi warga asing yang tidak punya iqamah itu dideportasi. Iqamah itu artinya visa. Nah, kemudian beliau ini cerita ke saya, Syekh Muhammad Atik hafizahullah, cerita ke saya di Jeddah ada orang Indonesia. Ketika dikumandangkan iqamah, ada polisi amar ma'ruf nahi mungkar. Ada polisi amar ma'ruf nahi mungkar, menangkap orang-orang yang tidak sholat. Kalau ditangkap, dibawa ke padang pasir, suruh jalan kaki. Mungkin tidak tahu 50 kilo atau 25 kilo, biar kapok gitu loh. Atau menutup warung-warung atau toko-toko yang dibuka di waktu sholat berjamaah dikumandangkan. Dan kalau adzan harus tutup. Nah, kemudian ada orang Indonesia ini ketika melihat polisi amar ma'ruf dan nahi mungkar, ketakutan dia karena tidak punya iqamah, tidak punya visa. Maka dia sembunyi di kamar mandi sampai sholat selesai. Ketika sholat sudah selesai, ternyata polisinya masih ada di situ. Setelah itu akhirnya karena dia sudah ketahuan keluar dari kamar mandi, pura-pura tenang dia. Kemudian polisinya memerintahkan dia, ayo kamu yang jadi imam. Dia diperintahkan menjadi imam. Saking takutnya tadi,
belum dikumandangkan iqamah langsung takbir dulu, Allahu Akbar. Kemudian polisinya ngomong gini, subhanallah, salat tanpa iqamah, subhanallah, salat biduni iqamah. Nah, dia kedengaran ya orang ini tidak punya visa gitu loh, langsung kabur dari salat. Gak jadi salat karena dia pikir biduni iqamah, iqamah itu artinya salat kok tanpa qomat gitu loh. Kalau pikirannya dia kan orang ini kayaknya nggak punya visa gitu loh, langsung lari dari salat, keluar. Ini tambahan faedah saja. Jadi di sana itu masih ada peraturan, tapi wallahu alam sekarang ya. Nggak dahulu seperti itu. Siapa yang ketangkap polisi amar ma'ruf dan nahi mungkar, dibawa ke padang pasir, dibuang ke tempat yang orang-orang tahu ini adalah orang yang tidak sholat berjamaah, dihukum berjalan sampai berkilo-kilo supaya tidak mengulangi perbuatannya. Dan toko-toko kalau dibuka ketika sholat dilakukan akan ditutup. Nah, ini yang berhak melakukannya, menerapkannya siapa? Waliul amr. Demikian, bukan individu atau bukan golongan, tetapi waliul amr. Apabila waliul amr tidak menerapkannya, ya mereka nanti yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Kenapa? Karena adanya waliul amr, perhatikan, adanya waliul amr di dalam Islam itu untuk mengatur ibadah. Sekarang enggak waliul amr ngatur urusan apa? Dunia. Asalnya waliul amr itu mengatur sholat, mengatur zakat, mengatur puasa, mengatur urusan-urusan syar'i. Ini asalnya ada waliul amr itu untuk mengatur itu. Jihad bersama waliul amr, salat bersama waliul amr yang menentukan waktu salat mereka, dan seterusnya. Ramadan bersama waliul amr, jihad atau haji yang menentukan waktunya adalah waliul amr. Demikian. Adapun urusan dunia ini hanya tambahan saja. Sekarang tidak. Waliul amr lebih mengatur urusan dunia daripada urusan apa? Agama dan ibadah. Dan dilihatlah hadis ini, bagaimana perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat berjamaah. Hampir-hampir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membakar rumah orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah tanpa udzur. Kemudian kita lanjutkan bab berikutnya. Babun ar-rukhsatu fit takhalluf anil jamaah lil udri. Bab keringanan meninggalkan salat berjamaah karena udzur syar'i. Jadi bab ini menjelaskan dibolehkannya meninggalkan salat berjamaah apabila ada udzur syar'i. Fihi hadits Idban ibni Malik wa qad taqaddama fi kitabil iman. Pada bab ini terdapat hadis dari sahabat Idban ibnu Malik al-Ansari yang meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan salat jamaah jika ada udzur. Jadi sahabat Idban meminta rukhsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak salat berjamaah apabila ada udzur. Udzurnya sahabat Idban adalah ketika hujan dan banjir. Karena Idban adalah orang yang
ketika itu pandangannya sudah mulai kabur, tapi belum buta. Tapi pada akhirnya beliau ini buta. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, pandangannya ini mulai kabur. Karena usianya lanjut atau ada penyakit, intinya pandangannya kabur. Kemudian ketika hujan, ada banjir yang menghalangi dia dengan masjid kaumnya. Dan Itban ini imam masjid. Sehingga Itban meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hujan deras, banjir, untuk sholat di rumahnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah kepada sahabat Itban ibnu Malik. Jadi bab ini menjelaskan dibolehkan meninggalkan sholat berjamaah karena udzur syar'i. Kemudian di antara faedah yang diambil dari bab ini, seseorang mendapatkan pahala seperti kebiasaannya. Seseorang akan mendapatkan pahala seperti kebiasaannya. Ini karena ada udzur syar'i. Dia ketinggalan sholat berjamaah, atau dia meninggalkan sholat berjamaah, seperti udzur safar. Udzur safar, maka dia mendapatkan pahala seperti kebiasaannya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqimah." Apabila seseorang sakit atau safar, ditulis pahala untuknya seperti dalam keadaan apa? Sehat dan muqim. Orang yang sakit otomatis ibadah sunnahnya berkurang. Kemungkinan jamaahnya tidak seperti di saat dia sehat. Orang yang safar pun sama. Tetapi karena rahmat Allah yang luas kepada hamba-hambanya yang beriman, orang tersebut dicatat pahala seperti apa? Seperti kebiasaannya. Seperti kebiasaannya. Kalau kebiasaannya menjaga jamaah, maka dia mendapatkan pahala sholat berjamaah secara sempurna. Kemudian bab berikutnya, babul amri bitahsinis sholati. Bab perintah memperbagus sholat. Ini bab yang agung. Bab perintah memperbagus sholat. Apanya yang diperbagus? Ya banyak. Perintah memperbagus niat di dalam sholat. Kemudian yang kedua, perintah memperbagus tumak ninah di dalam mengerjakan sholat. Yang ketiga, perintah mendatangi sholat tepat waktu. Kemudian diantaranya perintah memperbagus kekhusyuan sholat. Perintah memperbagus kekhusyuan sholat. Karena khusyuk itu ruhnya sholat. Khusyuk itu ruhnya ibadah, terutama sholat. Maka sholat yang tidak khusyuk,
seperti badan yang tidak ada rohnya. Badan yang tidak ada rohnya, mayit. Ini sholat tanpa khusyuk seperti badan tanpa roh. Khusyuk itu rohnya ibadah. Dan kekhusyuan adalah nikmat yang pertama kali dicabut oleh Allah dari seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yurfa'u min hadhil ummah al-khusyuk." Yang pertama kali dicabut dari umat ini adalah khusyuk. Fala tara fiha khasyian. Hampir-hampir engkau tidak melihat orang yang khusyuk. Hampir-hampir engkau tidak melihat orang yang khusyuk. Kalau di zamannya para sahabat, orang menangis itu biasa. Menangisi dosanya, menangisi apa yang akan dihadapinya nanti di hari kiamat. Menangis. Umar bin Khattab menangis sampai ada tanda air matanya. Di pipinya itu ada tanda membekas air matanya. Umar sujud khusyuk sampai tikarnya itu basah. Kemudian kita tanya kepada kita, kapan kita terakhir menangis? Kapan kita menangis di saat sendiri, di saat sujud? Di saat kita sholat, kapan kita terakhir menangis? Tanyakan. Air mata yang menetes itu tanda lunaknya hati, tanda lembutnya hati. Tapi kalau hati ini keras, air mata tidak bisa menangis. Air mata akan menangis kalau kehilangan dunia. Tapi kalau kelewatan akhirat tidak bisa menangis. Karena kerasnya hati. Di antara para ulama ada yang mengatakan karena mata banyak maksiatnya. Banyak melihat yang diharamkan oleh Allah, tidak bisa menangis. Tetapi mata yang ditundukkan, terutama di saat sendiri sedang lihat HP, apabila seorang menundukkan pandangannya karena Allah, akan mengganti dengan air mata di saat berzikir kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Hadis riwayat Muslim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak bisa khusyuk. Salat pun cepat sekali. Tidak tumaknina salatnya. Tidak menghayati salatnya. Kalau ada orang yang sholat agak lama sedikit, banyak yang protes. Padahal sudah ngaji sunnah. Dengan mengatakan imamnya tidak hikmah katanya. Kenapa kok enggak hikmah? Soalnya terlalu lama sholatnya. Imamnya membaca apa? Membaca amma yatasa'alun. Subhanallah. Amma yatasa'alun. Panjang sekali amma yatasa'alun. Apalagi sholat subuh. Di zaman sahabat ada yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena bacaan imam yang terlalu panjang. Yang ketika itu menjadi imam adalah Mu'adz ibnu Jabal. Sholat isya datangnya terlambat. Kemudian rakaat pertama membaca surat Al-Baqarah. Rakaat kedua membaca surat An-Nisa. Lalu ada seorang sahabat yang membatalkan sholatnya, ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena lihat konteksnya, ini Al-Baqarah ini. Rakaat pertama membaca Al-Baqarah, rakaat kedua membaca An-Nisa. Imam Bukhari menulis bab siapa yang mengadu kepada waliul amr karena imamnya terlalu panjang bacaannya.
Tapi ini sekarang dipukul rata. Kalau ada orang sholat tidak tumak nina, berarti ini hikmah katanya. Cepat, ini orang yang bijaksana ini, merakyat ini. Adapun ada yang tumak nina sedikit, sujudnya agak tenang, ditambahi dikit doa lah ketika sujud. Wah ini tidak hikmah, ini tidak bijaksana katanya. Apalagi membaca surat yang agak panjang. Ada seorang sahabat mengkisahkan pendeknya sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sholat itu ringan, beliau membaca surat Al-Waqiah. Nah, subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sholatnya ringan, membaca surat apa? Al-Waqiah. Kalau subuh beliau membaca surat Al-Waqiah. Baca Ar-Rahman, rakaat pertama membaca Al-Waqiah, kedua. Atau rakaat pertama Al-Waqiah, yang kedua membaca surat Al-Haqqah. Demikian ringan, panjang, pendek, kembalikan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang ada khusyuk ini mungkin hilang. Ya, mungkin banyak yang suaranya merdu. Tetapi khusyuk itu lain. Khusyuk itu menghadirkan makna. Khusyuk itu menghadirkan makna. Jadi lafaz yang dibaca sambungkan dengan hati. Ini melahirkan kekhusyuan. Adapun memperhatikan makhraj saja dan kemerduan suara saja, ini belum khusyuk. Kalau tidak menghadirkan makna. Ini contohnya yang selalu kita ingatkan. Doa yang paling agung, doa apa? Hah? Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang paling agung apa? Doa yang paling agung. Ihdinas siratal mustaqim. Ini doa yang paling agung. Ini doa yang paling komplit, paling wajib. Kalau kita tidak baca doa ini, sholat kita tidak sah. Jadi kalau ada pertanyaan, doa apa yang paling agung, paling afdal, paling komplit, paling wajib, ya doa ini. Ihdinas siratal mustaqim. Dan diletakkan di surat yang paling agung, surat Al-Fatihah. Tetapi anehnya, kita ini ngoreksi diri sendiri ya. Bukan menyalahkan, kita ini sama-sama. Tetapi anehnya, ihdinas siratal mustaqim ini doa yang paling tidak khusyuk dibaca seseorang. Padahal semua doa yang ada di dalam Al-Quran, semua doa yang ada di dalam hadis kembali kepada ini. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ini doa yang paling komplit, paling lengkap, paling sempurna, paling wajib, paling agung, paling banyak pahalanya. Tetapi paling tidak khusyuk membacanya. Karena biasa dengan mati rasa. Biasa yang tidak disertai dengan hati akan menjadi mati rasa. Gak ada. Mana perlu perjuangan. Ibnu Katsir mengingatkan ini laisa min bab tahsilul hasil. Bukan yaitu secara otomatis. Kenapa? Karena di dalam hadis disebutkan innallaha la yaqbalud du'a min qalbin ghafil. Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Jadi perbaikilah sholat kita, tumakninanya, niatnya, kemudian ittiba'us sunnahnya. Jangan meremehkan sunnah saja kok, diabaikan. Khusyuknya, tepat waktunya, ini semuanya ada hubungannya dengan sholat kita. Menjawab adzannya. Siapa yang tidak menjawab adzan, maka dia akan susah khusyuk di dalam sholatnya.
Tapi siapa yang menjawab azan dengan khusyuk, hentikan kegiatannya, hentikan HP-nya, azan, azim, agungkan azan. Bahkan kalau kita baca Al-Quran berhenti, bukan Al-Quran ditutup, HP dibuka. Subhanallah, azan dikumandangkan, Al-Quran ditutup, HP dibuka. Subhanallah, HP dibuka ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini terus dia jawab. Siapa yang tidak mengagungkan adzan, bagaimana dia mengagungkan sholat? Kurang maksimal. Tapi kalau dia melatih dirinya untuk mengagungkan adzan, ada adzan, subhanallah. Ini panggilan dari Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Kerjaan kita kecil, dunia kita kecil, Allah maha besar. Kita jawab dengan penuh pengagungan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahlihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membantu istrinya mencuci, menjahit, cuci piring. Fa idza sami'al adzan, kalau beliau mendengarkan adzan, perhatikan. Ka'annahu la ya'rifuna, seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengenal kita. Wala na'rifu, seakan-akan kita tidak mengenalnya. Langsung berubah. Ditinggalkan obrolannya, ditinggal langsung antusias saking bahagianya mendengarkan adzan. Dijawab dengan penuh pengagungan. Beliau berkata kepada Bilal, ya Bilalu arihna, wahai Bilal, bahagiakan kita dengan adzan. Saya akan bahagia. Allahu Akbar. Kebahagiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan adzan dan ketika mengerjakan salat. Jadi kata Aisyah, ka'annahu la ya'rifuna, seakan-akan beliau tidak mengenal kita. Bahkan seakan-akan kita tidak mengenal beliau. Sudah adzan, sudah selesai, sudah. Fokus menjawab adzan dari awal sampai terakhir. Fadilatul Syekh Abdul Razak hafizahullah mengatakan ta'zim al-adzan, mengagungkan adzan, yu'inu 'alal khusyuk, memudahkan seorang untuk khusyuk dalam salatnya. Itu tamhid, itu pembuka, itu memudahkan. Tapi kalau kita adzan biasa saja, ya salatnya pun sama, biasa juga. Tapi kalau kita mendengarkan adzan, kita latih, Allahu Akbar, berhenti, kita mengagungkan. Ini syiar Islam. Allah Ta'ala berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu adalah tanda ketakwaan hati. Kadang-kadang kita berjalan menuju masjid, ngobrol, dengar adzan kita masih ngobrol. Padahal adzan kita sudah tahu hukumnya. Kita menjawab pun kurang pengagungan. Apabila kita ingin sholat kita ini lebih khusyuk, maka jawablah adzan dengan takdim, dengan pengagungan, dengan kekhusyuan. Hayya 'alas shalah. Apa jawabannya? La haula wala quwwata illa billah. Dengan khusyuk. Allahu Akbar. Coba dilatih. Insyaallah Allah akan memudahkan kita untuk memperbaiki salat kita. Coba dilatih, diperjuangkan. Bukan kalau kita menyampaikan keterangan seperti ini lalu kita ini lemes gitu. Bukan. Kita kalau menyampaikan keterangan bukan untuk menjatuhkan mental. Bukan. Keliru gitu. Kita untuk mengoreksi diri kita sendiri dan sama-sama berjuang. Ada seorang bertanya kepada Syekh Ihab hafizahullah. Syekh Ihab sering ke Setai Ali. Beliau bertanya, ada yang bertanya, Syekh saya ini sudah ngaji, tetapi masih seperti ini, masih seperti itu. Bagaimana ini?
Beliau mengatakan terus ngaji, semangat, tambah semangat ngajinya. Perbaiki ngajinya terus. Jangan tinggalkan ngaji. Kan mengatakan percuma sampai ngaji kok salat sik ngono ae. Ini salah ini. Jadi perbaiki ngajinya. Jangan tinggalkan kajian. Jangan tinggalkan kajian. Usbut, istiqomalah. Allah akan memperbaiki ibadah kita, salat kita, dan yang lainnya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadisnya. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma sarafa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kita. Kemudian beliau selesai dari salatnya, beliau salam. Faqala, ya fulan, ala tuhsinu salataka? Wahai fulan, kenapa engkau tidak memperbaiki salatmu? Ala yang duru al musalli idza shalla kaifa shalla. Tidaklah orang yang salat melihat dirinya bagaimana dia salat. Fa inna ma yusalli li nafsihi. Sesungguhnya dia salat untuk dirinya. Inni wallahi, sesungguhnya aku demi Allah, la ubsiru, aku melihat. Artinya ketika itu Allah memperlihatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dilakukan para sahabat di belakangnya. Ketika itu, bukan setiap kali. Ketika itu. Jadi ketika itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dilakukan para sahabat di belakangnya. Artinya para sahabat kurang khusyuk, banyak geraknya, kemudian shafnya kurang rapat. Ketika itu para sahabat shafnya kurang rapat, dan itu pun mengurangi kekhusyuan. Shaf yang tidak rapat itu mengurangi kekhusyuan. Kama ubsiru man baina yadayya, aku melihat orang-orang yang di belakangku seperti aku melihat orang yang ada di depanku. Artinya ketika itu saja, bukan setiap saat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaib, tidak mengetahui apa? Ilmu ghaib. Ketika itu saja Allah memperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menegur dan memberi pelajaran kepada para sahabat supaya merapatkan shaf, supaya memperbagus salatnya, dan supaya lebih khusyuk di dalam salatnya. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, perintah al-amru bitahsinis shalah, perintah memperbagus salat. Perintah memperbagus salat, memperbaiki salat, memperbaiki tepat waktunya, memperbaiki niatnya. Niatnya untuk apa? Salat. Jangan sekedar menggugurkan kewajiban. Perbanyak niat. Kata Syekh Walid hafizahullah, perbanyak niat. Minta surga, minta selamat dari siksa neraka, minta husnul khatimah, melihat wajah Allah. Perbanyak niat supaya kita semakin khusyuk di dalam salat kita. Jadi coba bayangkan ketika kita berjalan menuju salat, ingat kematian dan kita hayati. Kita suatu saat akan meninggal dunia. Kita akan dimandikan, kita akan dikafani, kita hayati. Dan kita ingat itu semuanya akan kita alami. Dan kita menuju masjid. Kita bertakbir, Allahu Akbar.
Itu beda dengan orang yang sebelum sholat lihat HP, lihat YouTube, melihat acara-acara yang lucu, melihat komedi, melihat prank. Ini gimana orang sebelum sholat melihat acara-acara yang tertawa? Otomatis lebih sulit untuk khusyuk. Karena khusyuk itu ada hubungannya dengan kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila merapatkan shaf, beliau bersabda, "Shallu sholata muwaddi." Salatlah seperti salatnya orang yang apa? Berpisah. Artinya setelah salat meninggal dunia, pernah enggak kita membayangkan habis salat meninggal dunia? Bukan saja sekedar ingat kematian kalau kita lihat hadis tadi. Ingat setelah meninggal dunia, setelah sholat meninggal dunia. Sallu sholata muwaddi'. Sholatlah seperti sholatnya orang yang berpisah. Artinya setelah sholat dia tidak akan bertemu dengan keluarganya. Itu orang yang khusyuk. Paling tidak adalah orang yang ingat kematian. Maka Allah berfirman, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang khusyuk ya Allah? Allah menjawab, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang yakin mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka. Artinya mereka yakin akan meninggal dunia. Mereka menghayati bahwasanya hidup di dunia hanya sesaat saja. Maka mereka sholat untuk mengumpulkan bekal yang akan dibawanya ketika menghadap Allah. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan mereka akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian. Jadi harus kita latihan doa berjuang, doa terus. Doa jangan dilupakan. Karena yang memudahkan kita hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan menyerah. Allah menjamin siapa yang berjuang, Allah akan membukakan pintu-pintu kebaikan untuknya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan membukakan untuknya pintu-pintu kebaikan, dan Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Barangkali ada 1-2 pertanyaan. Tafadhal, barakallahu fikum. Ya. Berzikir ya. Imam membaca apa? Iya. Apabila kita berzikir, kemudian imam masjid nyampaikan kultum gitu. Iya. Maka kita berhenti sejenak untuk kita lanjutkan nanti. Iya. Berhenti sejenak menyimak penyampaian ustadz tadi. Setelah itu dilanjutkan. Kalau kultumnya selesai, kita melanjutkan zikir pagi kita. Tetapi lebih utama kalau kita menjadi admin pengajian setelah subuh dimulai setelah zikir pagi. Dan zikir pagi berapa? Katakan 15 menit. Zikir pagi komplit itu 15 menit insyaallah. Tahlil 100 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaihi 100 kali. Ayatul kursi, al-muawwidat 3 kali. Kemudian
dilanjutkan membaca doa seperti Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Sayyidul istighfar, Allahu akbar. Kandungannya sangat bagus. Siapa yang membaca dengan yakin di pagi hari lalu meninggal dunia di hari itu, dia akan menjadi penghuni surga. Siapa yang membacanya di sore hari dengan yakin lalu meninggal dunia di malam itu, dia min ahlil jannah. Subhanallah, sayyidul istighfar, tuannya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidambi. Ada riwayat yang lain wa abu'u laka bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanallah. Dan kalau kita membaca la ilaha illallah, niatkan agar kita ini memperbarui tauhid kita, memantapkan tauhid kita. Bukan la ilaha illallah dicepat-cepatkan, enggak. La ilaha illallah. Ingat sakaratul maut, kita ingin baca la ilaha illallah. Niatkan baca sekarang untuk nanti. Seperti itu. Ini kalau bisa kajiannya setelah zikir pagi. Kajian sore pun sama, setelah zikir apa? Petang. Supaya kita bisa menjaganya. Ini lebih utama. Tapi kalau tidak bisa, kultumnya sudah dimulai, ya tahan sebentar. Kemudian setelah kultum, kita lanjutkan zikir pagi. Kalau kita zikir sambil mendengarkan kultum, ini tidak kena dua-duanya nih. Zikir gak kena, kultum gak dapat. Nah, yang kita sambil gak apa-apa, sambil zikir sambil kultum. Ya zikirnya kurang khusyuk. Mendengarkan kultumnya juga kurang paham. Karena kita ini fokus satu. Tapi kita fokus dua kegiatan ini gak bisa. Ustadz, bagaimana ketika sholat di masjid orang-orang yang membawa sajadah masing-masing ketika kita mereka bergeser lagi? Ya, sajadah salah satu penyebab shaf kurang rapat. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Kalau kita boleh mampir di sajadah mereka, alhamdulillah. Tapi kalau kita diusir, ya pemane. Nah, kita merapatkan diri di sajadah mereka supaya safnya rapat. Tapi kalau mereka tidak mengizinkan, ya tidak apa-apa. Kita mendapatkan pahala sesuai dengan niat kita. Innamal a'malu niat. Jadi ini menunjukkan banyak saudara-saudara kita yang masih awam merapatkan shaf. Kalau kita sholat di masjid Bunder itu contohnya, Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan, saya rapatkan shaf. Ya, shaf rakaat pertama rapat, rakaat kedua sudah balik mana? Dipikir merapatkan shaf hanya di rakaat yang pertama saja. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita dan mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya? Iya. Bila seseorang sakit dan tertidur di waktu sholat Jumat dan bangun di waktu asar, apakah sebaiknya menggantikan dengan sholat zuhur atau bagaimana? Iya, ada pertanyaan. Apabila ada orang yang sakit di hari Jumat, kemudian bangunnya waktu asar, apa yang dia lakukan? Dia sholat zuhur dan sholat asar jamak takhir. Sholat zuhur dan sholat asar jamak takhir. Zuhur 4 rakaat dan sholat asar 4 rakaat. Jangan khutbah sendiri. Sholat Jumat sendiri, khutbah sendiri. Enggak. Jadi udzur dia, sakit. Ini sakit termasuk udzur. Apa yang dilakukannya? Diganti dengan sholat zuhur. Sholat zuhur 4 rakaat langsung dilanjutkan dengan sholat apa? Asar. Cukup ya? Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah akan kita lanjutkan
pada kajian yang berikutnya. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma kun lahum aunan wa nasira wa muayyidan wa dhahira. Allahumma afrigh alaihim sabra wa thabbit aqdamahum wansurhum ala alqaumil kafirin. Allahumma anzil alaihimus sakinah. Allahumma anzil alaihimus sakinah ya rabbal alamin. Allahumma alayka bil yahudil ghasibin. Allahumma alayka bil yahudil ghasibin fa innahum la yujizunak. Allahumma al'anhum la'nan kabira. Allahumma al'anhum la'nan kabira. Allahumma anzil alaihim adhabaka wa rijzaka ilahal haqq. Allahumma la tarfa' lahum rayah wa la tuhaqqiq lahum ghayah waj'alhum liman khalfahum ibratan wa ayah. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min shururihim ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makanin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.